Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 yang akan presentasikan terkait laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan cedera kepala ringan. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 9. Perkenalkan, saya Salsabila Rizka dengan NIM 202 sebagai presentator kedua. Perkenalkan, saya Friska Maina Haidar dengan NIM 203. Di sini saya sebagai moderator dan presentator kelima. Perkenalkan, saya Titur Danisi dengan NIM 219 sebagai presentator utama. Perkenalkan, nama saya Rahma Bidodo, NIM 221. Saya presentator keempat. Baik, itu tadi anggota dari kelompok kami. Setelahnya, marilah kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja pada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para presentator. Kepada para presentator, waktu dan tempat dipersilahkan. Pendahuluan. Cedera kepala ringan terjadi ketika seorang mengalami trauma pada kepala yang menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Namun, tidak terjadi kerusakan permanen pada struktur otak. Di Amerika Serikat, menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sekitar 2,5 juta orang mengalami cedera kepala setiap tahun dan sekitar 75 di antaranya adalah kasus cedera kepala ringan. Cedera ini bisa terjadi pada siapapun, tapi lebih umum pada pria daripada wanita. Selain itu, anak-anak dan remaja lebih banyak mengalami ketimbang orang dewasa. Epidemiologi. Cedera kepala merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting dengan estimasi kejadian per tahun. Hampir 500 dari 100.000 populasi dan lebih dari 200 per 100.000 pasien rawat inap di Eropa setiap tahunnya. Di Indonesia, cedera kepala berdasarkan hasil Riskesdas 2013 menunjukkan insiden cedera kepala dengan CFR sebanyak 100.000 jiwa meninggal dunia. Prevalensi cedera tertinggi berdasarkan karakteristik responden yaitu pada kelompok umur 15-24 tahun. 11,7%, laki-laki 10,1%, pendidikan tamat SMP atau MTS 9,1%, yang tidak bekerja atau bekerja sebagai pegawai 8,4%, bertempat tinggal di perkotaan 8,7%, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2013. Anatomi fisiologi. Di bagian kepala terdapat manifestasi klinis. Manifestasi klinis cedera kepala meliputi penurunan kesadaran, konfusi, abnormalitas pupil, poin-poin tanpa keracunan OPT menunjukkan perdarahan pos dan dilastasi menunjukkan adanya penurunan batang otak. Awitan tiba-tiba defisit neurologik dan perubahan tanda vital, kemungkinan ada gangguan penglihatan dan pendengaran, difusi sensori, sakit kepala, vertigo, gangguan pergerakan, kejang dan banyak efek lainnya. Karena cedera SSP, sistem saraf pusat, sendiri tidak menyebabkan syok, adanya syok hipovolemik menunjukkan kemungkinan cedera multisistem. Etiologi. Yang pertama, trauma tajam. Trauma oleh benda tajam menyebabkan cedera setempat dan menimbulkan cedera lokal. Yang kedua, trauma tumpul. Trauma oleh benda tumpul menyebabkan cedera menyeluruh atau difusi. Akibat cedera tergantung pada: yang pertama, kekuatan benturan, parahnya kerusakan. Yang kedua, akselerasi dan deselerasi. Yang ketiga, kap dan kontra kap. Yang keempat, lokasi benturan. Yang kelima, rotasi. Patofisiologi. Trauma kepala dapat menyebabkan kerusakan otak dalam dua cara. Trauma berdampak segera pada fungsi otak atau trauma berdampak lanjut pada responsi sel-sel otak.
Efek segera disebut cedera primer dan efek lanjut disebut dengan cedera sekunder. Suatu benda atau serpihan tulang dapat menembus dan merobek jaringan otak karena kekuatan atau energi yang diteruskan ke otak terbatas dalam area tertutup. Ini dikenal sebagai kerusakan neurologi. Kekuatan yang menimpa menentukan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Semakin banyak kekuatan yang digunakan, semakin banyak kerusakan yang disebabkan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika cedera menyebabkan rotasi tengkorak, lebus frontalis dan occipitalis adalah bagian yang paling rusak. Ini terjadi meskipun tulang tengkorak sangat keras. Klasifikasi cedera kepala terbagi menjadi 3, cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Cedera kepala ringan, tidak adanya fraktur tengkorak, tidak ada kontinuitas cerebrik, hematom, GCS 13-15, dapat kehilangan kesadaran tapi kurang dari 30 menit. Cedera kepala sedang, kehilangan kesadaran, muntah, GCS 9-12, dapat mengalami fraktur tengkorak di orientasi ringan, yaitu kenyang. Cedera kepala berat, GCS 3-8, hilang kesadaran lebih dari 24 jam, adanya konfusio cerebrik. Selanjutnya, ada 13 pemeriksaan penunjang cedera kepala ringan, yaitu yang pertama, foto polos, yang kedua, CT scan, yang ketiga, pemeriksaan laboratorium, terdiri dari pemeriksaan darah lengkap, gula darah sewaktu, ureum kreatinin, analisis gas darah, dan elektrolit. Yang keempat, pemeriksaan neuropsikologis, sistem saraf kejiwaan. Yang kelima, magnetic resonance imaging atau MRI. Yang keenam, EEG. Yang ketujuh, cerebral angiografi. Yang ke-8, X-ray. Yang ke-9, kadar elektrolit. Yang ke-10, screen toksikologi. Yang ke-11, ronsen toraks. Yang ke-12, toraks sentesis. 13, analisa gas darah AGD atau ASTRUP. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan pada cedera kepala ringan. Pada tanggal 21 September tahun 2020, seorang mahasiswa bernama A yang berumur 21 tahun sedang berjalan menuju bangku kelasnya. Lalu, tiba-tiba temannya usil dengan melempar sapu ke kepalanya. Setelah insiden tersebut, temannya yang lain melaporkan kejadian tersebut ke dosennya. Pihak dari kampus memanggil ambulans untuk mahasiswa A dibawa ke rumah sakit. Setelah sesampainya di rumah sakit dan telah diperiksa, perawat mendokumentasikan bahwa mahasiswa A alasan utama datang ke rumah sakit yaitu dengan keluhan nyeri kepala, memar, dan terdapat luka benjolan di kepala bagian kiri atas. Keluhan utama saat ini, pasien mengatakan nyeri kepala. Riwayat kesehatan sekarang, pasien dibawa ke Rumah Sakit Margono. Keluarga pasien mengatakan pasien dilempar sapu oleh teman-temannya dan sempat pingsan setelah kejadian. Pasien mengeluh sakit di bagian kiri atas dan terlihat benjolan. Kemudian, pada tanggal 21 September tahun 2020, pasien diantar ke IGD Rumah Sakit Margono. Pasien sadar penuh dan mengeluhkan sakit pada kepala bagian atas kiri. Pasien mengeluh sulit tidur karena nyeri bagian kepala. Provox, nyeri ketika mengarahkan kepala. Quality, nyeri terasa seperti berdenyut. Radiation, nyeri di kepala bagian atas. Severity, skala nyeri 7. Time, nyeri muncul terus-menerus. Selanjutnya, keadaan umum pasien. Suhu 36 derajat Celcius, nadi 121 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, tekanan darah 170/100 mmHg. Dan untuk pemeriksaan fisik head to toe bagian kepala, bentuk kepala lonjong, terdapat benjolan di sebelah kiri atas, rambut lurus, pendek, dan sedikit berminyak, mata simetris, tidak ada lebam, dan terdapat kotoran.
hidung simetris dan terlihat sedikit terdapat kotoran, telinga simetris, tidak terdapat benjolan atau kemerahan, bibir simetris, tidak ada lebam, gigi rapi, sedikit kekuningan. Untuk pemeriksaan leher simetris, tidak ada benjolan. Dan dokter mendiagnosis bahwa mahasiswa A terkena cedera kepala ringan atau CKA. Selanjutnya, analisa data, tanda dan gejala. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri di bagian kepala bagian kiri atas, disertai dengan PQRST. Provokos, nyeri ketika menggerakkan kepala. Quality, nyeri terasa seperti berdenyut. Radiation, nyeri di kepala bagian atas. Severity, skala nyeri 7. Time, nyeri muncul terus-menerus. Data objektif, pasien tampak meringis, terlihat gelisah, disertai nadi 121 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, tekanan darah 170/100 mmHg. Problem, nyeri akut, etiologi agen pencedera fisik. Data subjektif, pasien mengatakan sakit terus-menerus pada kepala bagian kiri. Data objektif, wajah pasien terlihat meringis kesakitan, nadi 121 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, tekanan darah 170/100 mmHg. Problemnya, risiko perfusi serebral tidak efektif, etiologi cedera kepala. Intervensi keperawatan, diagnosa 1, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, SIKI. Intervensi utama, manajemen nyeri. Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. A. Keluhan nyeri awal 2, target 5. B. Meringis awal 2, target 5. C. Tekanan darah awal 2, target 5. Rencana tindakan intervensi utama, manajemen nyeri. Observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Monitoring efek samping penggunaan analgetik. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Fasilitasi, istirahat dan tidur. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Ajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasikan pemberian analgetik. Diagnosis kedua, resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan cedera kepala, SIKI. Intervensi utama, manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan perfusi serebral meningkat dengan kriteria hasil. A. Gelisah awal 2, target 5. B. Kecemasan awal 2, target 5. Rencana tindakan intervensi utama. Observasi, identifikasi penyebab peningkatan TIK, misalnya lesi, gangguan mobilisme, edema serebral. Monitoring tanda gejala peningkatan TIK, misalnya tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas irreguler, keadaan menurun. Monitoring MAP, main arterial pressure, lihat kalkulator demam. Monitoring CVP, central venous pressure, monitoring PAW jika perlu, monitoring PAP jika perlu. Monitoring ICP, intracranial pressure, monitoring gelombang ICP, monitoring status pernapasan, monitoring intake dan output cairan, monitoring cairan serep and spinal mesenchymal konstansi. Terapeutik, minimkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, berikan posisi semi Fowler, hindari manuver falsafa, cegah terjadinya kejang, hindari penguapan PEP, hindari pemberian cairan 4 hidronik, atur ventilator agar PaC CO2 optimal, pertahankan suhu tubuh normal, kolaborasikan pemberian sedasi
dan antikonvulsif jika perlu. Kolaborasikan pemberian diuretik omosis jika perlu. Kolaborasikan pemberian pelunak tinja jika perlu. Pada hari Senin 21 September 2020 lakukan implementasi keperawatan hari 1 dengan diagnosis keperawatan nyeri akut resiko perfusi serebral tidak efektif pada anak A dengan diagnosis medis cedera kepala ringan, yaitu diagnosis keperawatan 1 nyeri akut berhubungan dengan agen pencerah fisiologis. Implementasi jam 09 monitoring tanda-tanda vital, nadi 121 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, tekanan darah 170 per 100 mmHg. Jam 9.15 memberikan infus RL 20 TPM. Pasien mengatakan jam 9.45 mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan skala nyeri. Pasien mengatakan nyeri di bagian kepala bagian atas, P nyeri ketika menggerakkan kepala, Q nyeri terasa seperti berdenyut, R nyeri di kepala bagian atas, S skala nyeri 7. T nyeri muncul terus menerus. Jam 9.50 mengidentifikasi respon nonverbal. Pasien mengatakan nyeri, pasien tidak meringis kesakitan. Memberikan teknik farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Pasien mengatakan sakit, membantu melakukan teknik nafas dalam. Pasien terlihat melakukan apa yang diajarkan. 10.40 memeriksa obat analgetik berupa cafrotakon 1 gram. Pasien mengatakan diagnosis keperawatan 2, pasien resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan cedera kepala. Implementasi memantau tingkat kesadaran, orientasi, dan sakit kepala. Pasien mengatakan pusing, kadang untuk bergerak klien terlihat lemah. Monitor adanya peningkatan TIK dan respon neurologi. Klien mengatakan tidak mual dan muntah. Memposisikan kepala pasien 30 derajat lebih tinggi. Pasien mengatakan posisi kepala lebih tinggi 30 derajat, tidak begitu pusing. Pada hari Senin 22 September 2020 dilakukan implementasi keperawatan hari kedua dengan diagnosis keperawatan nyeri akut resiko perfusi tidak efektif pada anak A dengan diagnosis medis cedera kepala ringan, yaitu diagnosis keperawatan 1 nyeri berhubungan dengan pencerahan fisiologis. Implementasi jam 7 monitoring tanda vital. Pasien mengatakan masih pusing dan nyeri, nadi 140 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, tekanan darah 150 per 60. Jam 7.45 mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Pasien mengatakan bila menggerakkan kepala terasa sakit, tetapi jika tidak menggerakkan kepala durasi nyeri berkurang. Jam 8 jelaskan penyebab dan memicu nyeri. Jam 8.20 mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan skala nyeri. Pasien mengatakan nyeri di bagian kepala bagian kiri atas, P nyeri ketika menggerakkan kepala, Q nyeri terasa seperti berdenyut, R nyeri di kepala bagian atas, S skala nyeri 5, T nyeri muncul terus menerus. Jam 8.45 memberikan terapi analgetik berupa ondansetron 1 gram. Pasien mengatakan obat masuk. Jam 9.45 mengajarkan pasien tetap mengurangi pergerakan yang dapat menimbulkan nyeri pada kepala. Pasien mengatakan paham. Pasien terlihat mengerti apa yang dijelaskan. Diagnosa keperawatan 2, resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan cedera kepala. Implementasi jam 12 monitoring status pernafasan 20 kali menit. Jam 13.05 mempersiapkan pasien membersihkan
pasien semifaular. Pasien mengatakan lebih nyaman. Jam 15, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Pasien mengatakan lebih nyaman. Jam 15, meningkatkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Pasien mengatakan lebih nyaman. Jam 18.45, mempertahankan suhu tubuh normal, suhu tubuh 36 derajat. Jam 19, memantau tingkat kesadaran, orientasi, dan sakit kepala. Pasien mengatakan masih sakit pusing. Kadang untuk bergerak, klien terlihat masih susah. Jam 19.45, monitoring adanya peningkatan TIK dan respon neurologis. Klien mengatakan tidak mual dan muntah. Evaluasi keperawatan hari pertama tanggal 21 September 2022, diagnosis keperawatan nyeri akut pada jam 7. Didapatkan hasil pasien mengatakan masih nyeri di bagian kepala bagian kiri atas, P nyeri ketika menggerakkan kepala, Q nyeri seperti berdenyut, R nyeri di kepala bagian atas, S skala nyeri 6, T nyeri muncul terus-menerus, nadi 121 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, tekanan darah 165 per 95 mmHg. Masalah belum teratasi, nyeri masih cukup meningkat. 2. Terlihat meringis masih cukup meningkat. 2. Tekanan darah cukup memburuk. 2. Intervensi dilanjutkan, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Pemberian analgetik. Evaluasi hari kedua tanggal 23 September 2020, diagnosa keperawatan nyeri akut pada jam 07. Didapatkan hasil pasien mengatakan masih nyeri di bagian kepala bagian kiri atas, P nyeri ketika menggerakkan kepala, Q nyeri terasa seperti berdenyut, R nyeri di kepala bagian atas, skala S skala nyeri 4, T nyeri muncul terus-menerus, nadi 121 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, tekanan darah 140 per 60 mmHg. Masih belum teratasi keluhan nyeri sedang. 3. Terlihat meringis sedang. 3. Tekanan darah sedang. 3. Intervensi dilanjutkan, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Pemberian analgetik. Evaluasi hari ke-1 tanggal 21 September 2020, diagnosis resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan cedera kepala pada jam 7. Didapatkan hasil pasien mengatakan pusing dan nyeri saat bergerak, P nyeri ketika menggerakkan kepala, Q nyeri terasa seperti berdenyut, R nyeri di kepala bagian atas, S skala nyeri 6, T nyeri muncul terus-menerus, nadi 121 kali per menit, nafasan 21 kali per menit, tekanan darah 165 per 95 mmHg. Klien tampak lemah, masalah belum teratasi, sakit kepala awal 2 target 5, tingkat kesadaran awal 3 target 5, tekanan darah awal 2 target 5. Intervensi dilanjutkan. Evaluasi hari kedua tanggal 22 September 2023, diagnosis risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan cedera kepala pada jam 7. Didapatkan hasil pasien mengatakan masih sedikit pusing dan nyeri saat bergerak, P nyeri ketika menggerakkan kepala, Q nyeri terasa seperti berdenyut, R nyeri di kepala bagian atas, S skala nyeri 4, T nyeri muncul terus-menerus, nadi 121 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, tekanan darah 140 per 60 mmHg. Klien tampak masih lemas, masalah belum teratasi, sakit kepala awal 2 saat ini 3 target 5, tingkat kesadaran awal 3 saat ini 4 target 5, tekanan darah awal 2 saat ini 4 target 5. Intervensi dilanjutkan.
Baik untuk drug study, terapi pemberian yang pertama ada infus NaCl 0,9% 500 ml dalam 12 jam. Indikasinya sebagai zat pembawa atau pelarut untuk obat-obatan infus, untuk mengganti kehilangan air dan natrium klorida, untuk mengganti cairan ekstraseluler, dan untuk terapi alkalosis metabolik karena kehilangan cairan dan deplesi natrium ringan. Kontraindikasinya, ketidakseimbangan elektrolit, lihat peringatan seperti batasi asupannya pada gangguan fungsi ginjal, gagal jantung, hipertensi, udem perifer dan paru-paru, toksemia, dan kehamilan. Efek sampingnya, pembengkakan terutama pada kaki, hipernatremia, rasa haus, demam, takikardi, hipertensi, sakit kepala, pusing, rasa kelelahan, iritabilitas, mulut kering, infeksi pada daerah penyuntikan. Baik untuk terapi pemberian yang kedua ada Nucolin 2 kali 500 mg. Indikasinya, Nucolin digunakan untuk mengatasi gangguan cerebrovaskular atau penyakit pembuluh darah otak, cedera kepala, penyakit Parkinson, gangguan kognitif, atau penurunan fungsi otak seperti penurunan daya ingat. Nucolin bekerja dengan cara meningkatkan senyawa kimia di otak yang berfungsi untuk melindungi otak. Kontraindikasinya ada hipertonia sistem saraf parasimpatis. Efek samping yang sering muncul yaitu ada diare, ketidaknyamanan ulu hati, sakit perut, kelelahan, pusing, sakit kepala, ruam, dan hipotensi atau tekanan darah rendah. Terapi yang ketiga ada ibuprofen 200 mg. Indikasinya untuk memanajemen nyeri, demam, serta sebagai obat antiinflamasi. Kontraindikasinya, yang pertama penggunaan ibuprofen pada pasien yang alergi pada obat ini, termasuk pasien dengan gejala asma. Yang kedua, pada pasien yang alergi dengan obat golongan antiinflamasi non-steroid, juga tidak disarankan konsumsi ibuprofen. Efek samping yang sering muncul diantaranya ada pusing, sakit kepala, diare, mual, dan muntah. Drug study pada terapi pemberian Nucolin sebelum, selama, dan setelah pemberian. Sebelum pemberian, menggunakan prinsip 6 benar obat. Pasien dengan anak A, obat yang diberikannya adalah Nucolin. Dosisnya 10 mg per 8 jam. Rute pemberiannya melalui injeksi selang infus. Dokumentasi, pada tanggal 21 September 2020 telah diberikan obat Nucolin pada anak A dengan dosis 10 mg melalui injeksi selang infus dan pasien kooperatif. Selama pemberian, perawat telah menjelaskan bahwa obat yang diberikan adalah Nucolin yang digunakan untuk mengatasi gangguan cerebrovaskular atau penyakit pembuluh darah otak, cedera kepala, penyakit Parkinson, gangguan kognitif atau penurunan fungsi otak seperti penurunan daya ingat. Nucolin bekerja dengan cara meningkatkan senyawa kimia di otak yang berfungsi untuk melindungi otak dengan efek samping jarang dan perubahan tekanan. Setelah pemberian, tidak ada reaksi alergi maupun efek samping obat. Untuk efektivitas obat terlihat setelah hari kedua gejala sakit kepala pasien mulai berkurang. Terapi pemberian yang kedua ada ibuprofen. Dijelaskan di sini sebelum, selama, dan setelah pemberian. Sebelum pemberian menggunakan 6 prinsip benar obat dengan dosis 200 mg per 6 jam, rute pemberiannya oral. Dokumentasi, pada tanggal 21 September 2020 telah diberikan obat ibuprofen pada anak A dengan dosis 200 mg melalui oral dan pasien kooperatif. Selama pemberian, perawat telah menjelaskan bahwa obat yang diberikan adalah ibuprofen, yaitu obat untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Obat ini juga memiliki efek anti radang. Ibuprofen bisa digunakan untuk meredakan nyeri haid, sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, atau nyeri sendi akibat radang sendi. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, dan sirup. Dengan efek samping, jangan menggunakan ibuprofen jika ada alergi terhadap obat ini. Beritahu dokter tentang riwayat alergi. Perawat telah mengecek 6 benar obat kembali sebelum pemberian obat ibuprofen adalah bersih. Setelah pemberiannya, tidak ada reaksi alergi maupun efek samping obat. Untuk efektivitas obat terlihat setelah hari kedua gejala nyeri kepala pasien mulai berkurang.